Hai semua, kembali lagi bersama Seniman Muda Berkarya. Di episode hari ini aku mengunjungi Galeri Zen One yang berlokasi di daerah Menteng, Jakarta. Galeri seni yang satu ini memiliki konsep futuristik, minimalis, dan industrial yang memuat berbagai karya seni kontemporer modern dalam dan luar negeri. Galeri ini sudah beradaptasi dengan teknologi, bahkan beberapa koleksi juga sudah memiliki versi AR dan NFT. Setelah sukses dengan galeri pertamanya di Bali, Galeri Zen One atau yang dapat dibaca sebagai seni membuka cabang galeri keduanya di Jakarta pada tahun 2023. Angka 1 pada kata Zen One ini juga melambangkan aspirasi tinggi galeri ini untuk menjadi nomor 1. Sebentar lagi aku bakal ngobrol-ngobrol dengan tokoh yang memiliki peranan besar dalam pendirian Galeri Zen One, yaitu Mas Nikolaus Kuswanto. Halo Mas Niko, apa kabar? Halo Mbak Chelsea, sehat-sehat, thank you. Terima kasih banyak sudah bolehin kami ke sini ke Galeri Zen One. Ini pertama kalinya aku ke sini, tapi aku udah mendengar tentang Galeri Zen One sejak lama. Wah, dan aku senang banget akhirnya bisa ke sini dan ketemu Mas Niko langsung. Kalau membicarakan tentang Galeri Zen One, Betul. apa yang menjadi motivasi utama Mas Niko untuk mendirikan galeri ini? Kalau kita sebut motivasi itu lebih ke sesuai dengan perjalanan dan pengalaman hidup saya ya, di mana saya feel blessed, merasa terberkati bisa bergerak di bidang yang sangat unik ini, karena beda sekali dengan pekerjaan pada umumnya kalau terlihat, tapi sebenarnya sama aja. Jadi seni ini merupakan salah satu hal yang mengubah hidup saya, di mana dulu saya orang yang istilahnya sekolah saya computer accounting, background saya lebih ke istilahnya lebih ke hal-hal yang tidak berhubungan dengan seni. Cuman saya ada satu hal yang terikatan kuat, yaitu saya senang menggambar dari kecil. Saya senang sketch, senang melihat mobil, saya drawing. Gitu. Pokoknya pelajaran paling bagus juga istilahnya dulu seni. Jadi mudah-mudahan dengan ini harapan saya sih mata saya memang sudah ada sedikit bakat walaupun saya tidak menjadi seniman ya. Di sini juga aku melihat banyak sekali seniman-seniman muda yang juga didukung oleh Mas Niko juga. Seberapa penting arti seni dalam hidup Mas Niko? Penting sekali kalau untuk saya, selain yang saya bilang transform hidup saya, pengalaman hidup saya. Mungkin kalau saat ini saya bilang selain saya menyediakan tempat untuk orang-orang sebagai pencinta seni, itu memang hal yang sangat dibutuhkan dalam hidup saya, dengan tipikal orang seperti saya, keseharian seperti saya yang dulu mungkin istilahnya saya itu orang yang sangat worry kadang soal waktu, soal apa gitu. Seni ini bisa relax me down, dan seni ini membutuhkan tidak hanya mata, tidak hanya visible yang lain, tapi perasaan. Kalau buat saya, seni adalah sesuatu yang saya butuhkan minimal untuk saya, dan saya harap saya bisa menyalurkannya ke orang sehingga mereka pun bisa sama-sama istilahnya membutuhkan seni ini untuk di kehidupan mereka, baik itu pelukisnya, penulisnya, kuratornya, ataupun pencinta seni atau kolektornya. Kalau boleh tahu passion ini sejak kapan Mas Niko? Kalau kita flashback ya yang dulu, sejak tahun 2005 menuju 2006 yang paling saya rasakan saat itu ya bagaimana saya tidak sengaja terjun sebenarnya di dunia seni. Saya waktu itu ada story di Bali melakukan pekerjaan yang membutuhkan marketing untuk sebuah proyek galeri dan museum awalnya itu. Waktu itu saya dengan percaya diri, I'm very good in marketing. Saat itu istilahnya aku coba, ternyata wah beda sekali seni itu. Berarti ada cabang di Bali juga ya Mas Niko? Sebenarnya cabangnya tempat yang sekarang kita duduk ini, cabangnya di Jakarta. Jadi Galeri Zen One ini muncul di Bali tahun 2020, 1 minggu setelah COVID. Wow. Tahun COVID rilis 2020. Tapi cuman sebelumnya saya bekerja dari galeri itu galeri, sebagai staff galeri, sebagai marketing, sebagai manajer galeri. Itu saya laluin hampir 10 tahun. Istilahnya saya pindah-pindah, dan saya juga pernah menjadi independen, memamerkan seniman di suatu tempat umum, dan saya bawa ke Jakarta, ke kota lain ataupun ke negara lain, tapi independen, tidak membentuk galeri. Hanya karena saya base didikan kerja di galeri itu galeri. Pada saat saya melakukan pekerjaan bisa disebut saat itu mungkin kita sebut art dealer ya, saya missing gitu, kok
kayak saya pengen punya tempat sendiri, saya pengen display yang sesuai yang saya mau, bukan yang orang mau gitu. Jadi kalau di hotel kan kita harus di tempat umum kita harus menyesuaikan. Saya mau galeri yang aku gitu ya. Nah, dari situ aku bertekad untuk bisa membangun galeri sendiri, disupport juga dengan beberapa pihak. Akhirnya saya buka Galeri Zen One pertama tahun 2020. 1 minggu kemudian langsung lockdown. Akhirnya dari situ saya mikir strategi lain, kita bikin pameran online, kita bikin pameran di mall di Bali yang kapasitasnya besar supaya tidak terganggu COVID saat itu. Dan alhamdulillah pameran per pameran kita jalanin sampai lepas, dan akhirnya pada saat selesai COVID, Galeri Zen One sudah cukup mendapat kenangan bagi orang-orang, walaupun waktu itu secara virtual mungkin ya, dan cukup mendapat kepercayaan gitu sih. Tapi cabangnya adalah Jakarta. Jadi Galeri Zen One adalah pertama galeri. Di Bali. Sampai sekarang saya nyebutnya Galeri Zen One adalah galeri yang berasal dari Bali. Ya. Kalau boleh tahu di Galeri Zen One ini ada layanan apa saja ya? Nah, saya coba menuangkan pengalaman saya yang paling simpel adalah art handling, yaitu bagaimana menangani barang seni, berpameran, memajang karya. Yang kedua kita ada divisi untuk nge-frame juga, frame lukisan itu bisa standar, bisa custom, terus dan consulting. Kalau consulting itu lebih ke mungkin kenalan, ke pecinta seni yang sudah percaya sama kita, ataupun seniman yang sudah percaya sama kita manage, itu kita sebut bagian dari consulting juga, manajemen. Terus kalau untuk pencinta seni yang istilahnya mau diupdate sama kita, oh yang lagi hit, lagi ini loh, oh ini loh rumah kamu bagusnya ini, pakai yang ini gitu. Kita coba sampaikan visi misi kita dan apa istilahnya menyesuaikan dengan selera mereka. Tapi yang paling penting adalah education. Kita ada di di bagian consulting ini, kita mau ada edukasi kepada semuanya ya, pencinta seni ataupun orang yang belum mengenal seni, kita terus promosi. Apakah ada workshop atau? Kalau workshop itu kelas-kelas itu seasonal kita buat, tidak maksudnya itu di semua divisi harus bersatu untuk membuat itu ya. Jadi workshop itu kita selalu adakan di Bali, misalkan seniman Jogja berapa dan Bali campur, bikin di Bali rame-rame workshop bareng. Di sini waktu itu tidak hanya seniman tapi masyarakat umum, kita hadirkan workshop bersama-sama seniman yang sudah established. Jadi workshop akan selalu menjadi bagian penting kalau saya bilang dari every gallery, karena pada saat workshop semua lapisan masyarakat bisa ikut terlibat dan tidak harus menjadi seniman, mereka bisa ikut. Nah, apalagi anak-anak yang senang. Menurut aku penting sekali sih, karena mungkin generasi muda juga banyak yang mau mencari ilmu dan juga mungkin mau terjun ke dunia seni, tetapi belum tahu nih harus kemana gitu, platformnya yang mana, wadahnya di mana, dan di sini berarti menyediakan. Dan saya rasa galeri lain pun ada juga, cuman mungkin senimannya berbeda, stylenya berbeda, gitu. Ada yang punya keunikan masing-masing, tapi workshop adalah sesuatu yang memblending. Aku bilang yang paling blending lah untuk segala lapisan. Kalau untuk di Galeri Zen One sendiri, apa inspirasi dari adaptasi karya-karya seni di galeri ini ke dunia teknologi seperti NFT, digital? Nah, jadi karena waktu itu NFT booming sekali ya. Kalau saya sih melihatnya lebih ke seperti apa sih ini, bagaimana sih blendingnya dengan art. Karena kalau NFT kan tidak harus seniman, tapi seorang grafis beruntung bisa dibuat NFT dan hit, ataupun berkolaborasi dengan brand, akhirnya dengan utilitiesnya mereka bisa hype. Justru saat itu saya cukup memikirkan bagaimana seni rupa konvensional bisa blending dengan seni digital. Akhirnya saya belajar pelan-pelan, takes time ya. Karena kalau belum ngerti, bikin pun nggak berani saya. Pelan-pelan, akhirnya teknologi pertama yang kita ciptakan yaitu IR. Waktu itu IR lukisan kita scan bisa bergerak, itu kita hadir pertama tahun 2022 bersama seniman Andre Boy di suatu art fair di Jakarta. Jadi kita munculkan dan ternyata hype. Jadi bukan hiburan, jadi kebanggaan orang bisa memasang karya bergerak. Kalau NFT kita akhirnya mulai serius tahun lalu, kita mulai develop, akhirnya kita pertama kali juga memamerkan karya, waktu itu kolaborasi kita sebut digital, fisik dan digital di sini dengan seniman-seniman cukup top ya di Indonesia. Kita combine dan responnya baik sekali, dan akhirnya kita bertekad nih Zen One kayaknya ke depan harus terus mempertahankan suatu ciri yang ya sekelumit yang sudah kita pegang, itu bagaimana mengkombinasi konvensional art dengan digital art. Proses ini sangat penting, bagaimana
percampuran dua dunia ini harus terus dipelajari, dicari plus minusnya apa. Tidak semua grafis mau melukis, tidak mau seniman juga mau di NFT kan. Itu challenge kita sih. Karena mungkin banyak juga yang masih mempertahankan authenticity. Betul. Gitu, karena kan stay original juga ketika sudah dijadikan digital kadang-kadang mungkin ada challenges atau misalnya takut juga kesebar luas atau bagaimana. Kalau ini kan memang hanya satu dan the one and only. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan ya. Betul. Nah, sebenarnya digital sendiri ini teknologi ini justru sebenarnya bisa mendukung mereka untuk authenticity sebenarnya ya. Asal penerapan kita ke mereka benar dan edukasi kita ke teman-teman seniman dan publik benar, istilahnya tidak keluar dari jalur. Jadi contoh satu karya dengan di NFT kan bisa sertifikasinya sangat jelas dan tercatat. Misalnya itu menjadi benar-benar autentik sebenarnya. Mungkin apa alasan utama untuk teman-teman nih untuk mengunjungi Galeri Zen One? Selain kita punya coffee shop yang enak, kita bergabung dengan Second Floor Coffee yang which is kita pilih untuk bergabung juga specialty coffee yang nyeni, yang nyentrik. Yang kita janjikan ke orang adalah experience. Ayo gabung di experience bersama Galeri Zen One. Makasih banyak Mas Niko atas waktunya. Aku nggak sabar mau melihat keliling-keliling nih dan juga mungkin penasaran mau coba. Scanning untuk melihat NFT-nya, terus digitalnya seperti apa sih. Mungkin setelah ini kita bisa keliling-keliling bersama. Thank you banget apresiasinya. Thank you Pak Chelsea. Sukses selalu Mas. Terima kasih. Kita sebut Jenderal Seni Rupa Indonesia. Dia sangat famous, leading artist di Jogja, senior. Salah satu seniman yang istilahnya kita tidak akan melihat kedetailan suatu proses melukis atau apa, tapi kedalaman tema, warna yang tidak umum, bentuk-bentuk yang unusual. Dia sih terkenal dengan figur kuda dulu ya, dengan kelelakian dia. Tapi Ugo ini salah satu seniman ikonik. Ini sih konvensional, kita tidak digitalkan, kita tidak NFT-kan, karena beliau sendiri kalau kita bilang belum ada komunikasi untuk itu dan Zen One tidak akan berani untuk main langsung NFT-kan atau apa sebenarnya, walaupun sudah menjadi koleksi kita, itu harus persetujuan seniman ya. Kalau sebelahnya ini sudah kita NFT-kan, nanti saya kasih lihat bagaimana karya ini sudah terdaftar di NFT dan bisa dijual belikan secara cryptocurrency. Yang saya mau cerita, Teja Astawa ini satu-satunya seniman di Indonesia yang mencampur suatu kekhasan Bali yaitu Kamasan style dengan konsep kontemporer, konsep modern. Teja Astawa ini terkenal dengan banyak peristiwa dan dia jadi setiap pojok, setiap ini ada ceritanya masing-masing. Tapi unsur-unsur ini semuanya related dengan simbolik-simbolik Bali, but with contemporary. Balinese culture, betul. Mixed with art betul, gitu ya, kontemporer. Jadi ini kan air, laut, ini Kamasan style begini. Kamasan. Ini menarik sekali, aku suka banget. Yeah. Ini terbuat dari paper. Wah. Terbuat dari paper. Dan beberapa bagian dari bahan-bahan bekas. Bisa di zoom, ini tutup odol loh. Kalau yang ini kertas, ini kadang dari bekas hairspray atau sampo atau apa, mix sih. Tapi basically lebih dari 50% bahan utamanya kertas. Berarti ini mix media dan juga recycle ya sebenarnya. Jadi menciptakan sebuah karya seni dari barang-barang bekas. Betul. Keren sekali. Dan salah satu, kalau saya bilang ini one and only juga di Indonesia. Wow. Ini juga karya beliau. Jadi tidak sekedar pertambangan ya, di bawahnya ada roket loh. Wow. Terbang, ini future banget. Futuristik tapi industrial tambang juga. Industrial yang sangat kuno ya, sampai dinding-dindingnya gitu deh. Dinding-dinding rumah zaman dulu ya, Eropa zaman dulu. Ini juga dari kertas, tapi ini sebenarnya saya melihatnya menyerupai salah satu part motor ya, tapi sebenarnya dari kertas. Kayak engine ya. Kayak engine. Saya boleh. Boleh, touch. Paper kan? Iya dari hard paper. Art paper loh. Terlihat kalau dari jauh seperti kayak metal. Ya, seperti metal nuansa dan itu
disitulah keahlian seniman kita perlukan, yaitu mewarnai, bagaimana brush stroke dan warna yang dia taruh benar-benar bisa menimbulkan apa istilahnya industrial yang kuno gitu, dan etnik gitu. Aku suka deh perpaduan warnanya. Dan Fantasy. Iya. Exactly. Seniman ini menggambar dari fantasy, dari imajinasi yang sangat kuat. Jadi istilahnya kalau buatnya datang, oh dia mau melukis ini seperti berbicara di dalam pikirannya gitu. Kamu lukis ini, tambahin makhluk ini, tambahin ini, dia mengalir sendiri. Dan ya kita bisa lihatlah kematangan teknik dan warna, Pak. Nah. Aku ingin bercerita sedikit tentang karya yang ini. Ini yang tadi saya bilang, bagaimana seniman waktu itu masuk pertama kalinya di Indonesia. Mungkin bukan dia pertama kali, tapi dia yang hits. Arif Wicaksana. Dialah seniman yang istilahnya berhasil di NFT, dan sebagai seniman pun karyanya dikoleksi sama orang. Dan ini commission work. Koleksiku, aku ngoleksi sebenarnya awalnya Tamiya-nya. Oke, iya. Aku seneng Tamiya, terus aku bilang ke senimannya, aku mau punya lukisan yang related dengan Tamiya. Lalu dia desain dan jadilah benar-benar sesuai yang saya mau, termasuk frame-nya pun dibuat seperti track Tamiya. Iya. Wow. Ini keren banget sih. Salah satu koleksi favorit saya juga. Aku suka juga karena banyak popping colors-nya, terus ada garis-garis detailnya. Ini ciri khas dia. Iya. Ada ini ya, apa kartun-kartun makhluk-makhluk buatannya ikonik. Ini karya spesial juga dari maestro Indonesia, maestro Bali. Kalau saya bisa bilangnya dia sebagai Picasso-nya Indonesia, ya Made Wiyanta. Karena dia mempunyai 9 periode karya berbeda-beda. Ini salah satu karya dia yang cukup terkenal dengan mix media. Jadi bahannya clay, bisa disentuh. Maaf ya. Bahannya clay. Clay. Nah, ini special canvas. Pada saat ini dia pertama kali menemukan tahun 90-an. Saat itu dia dibilang konyol. Ngapain kamu ngelukis begini-begini? Pada saat orang menggambar pemandangan, dia sudah menggambar abstrak dan minimalis. Akhirnya dia keliling dunia, pameran sampai di Art Basel. Pokoknya udah terkenal secara internasional. Dan ini special collection banget, saya hadirkan untuk Pak Chelsea karena karya ini pernah dipamerkan di pameran launching mobil Ferrari pada saat itu. Di Italia. Yang sebelahnya beliau juga kita bisa lihat dengan bentuk minimalis ini, kematangan beliau memunculkan unsur game. Ini tuh about batu, precious stone ibaratnya. Dia menunjukkan precious stone musim-musim batu waktu itu di Indonesia, dia gambarkan dengan ini. Dan tentunya dengan touch gold Prada 24 karat ya. Oke, ini tadi lukisannya kita udah lihat di dalam ya, yang ada IR-nya, ada NFT-nya, senimannya sama Arif Wicaksana. Karya ini juga kemarin kita tampilin di salah satu art fair di outdoor concept, di mana orang bisa interaksi dengan scan barcode ini. Untuk augmented reality. Untuk augmentednya dan bisa interaksi sama kitanya. Nanti aku akan tunjukin, aku butuh bantuan temanku untuk Halo Mas. Coba. Halo. Oke, ini asistenku. Kita langsung aja. Jadi Kak, scan ini dari robot ini kita bisa scan langsung. Kita diarahkan ke barcode-nya, kita diarahkan ke Adobe Aero. Dan kita hanya scan biasa aja. Wah, keren banget ya karya-karya seni yang aku lihat hari ini di Galeri Zen One. Ternyata teknologi tidak hanya membantu kehidupan sehari-hari manusia, tetapi juga bisa memberikan dampak positif dalam pengelolaan suatu karya seni. Sebagai penutup, ada sebuah kutipan yang mengingatkan kita semua bahwa seni adalah hal yang dapat berangkat dari hal yang paling sederhana, yaitu kejujuran dan perhatian. Art is honesty. Art is matter of attention. Nikolaus Kuswanto. Salam seniman muda berkarya.